Ananda Sofia dan ayah dari Ananda Cendra. Di sini kami akan membuat stick dari temanya adalah beach ball. Jadi bahan-bahannya yang dibutuhkan itu stick es krim, lem tembak, lem pasir, terus ada foto-foto dan pernik-pernik dari laut-laut. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda, ayah dari Alula, untuk cara pembuatannya. Berarti konsepnya seperti P5 juga ya? P5 harus dibuka Nana juga ya? Terima kasih sudah menyempatkan. Sebenarnya konsep dari prakarya ini kan sangat simpel, karena memang ini kan perpaduan antara ayah dengan Ananda untuk melatih kreativitas dan keterampilan tangan mereka. Jadi kita banyak memakai yang mudah seperti stick dari es krim. Kemudian yang paling penting sebenarnya dari unsur ini adalah foto sih, karena kalau melihat dari kerumitannya mungkin tidak terlalu rumit, tapi yang paling untuk membuat ini menjadi jadi memori, jadi berkesan adalah fotonya, karena lampu prakarya ini juga bisa dibuat untuk sebagai lampu tidur. Jadi ingin kita itu setiap saat, karena mungkin kita kan ayah itu kan waktunya tidak banyak di rumah. Nah kita ingin sekali nih prakarya ini bisa jadi salah satu momen untuk anak-anak kita mengingat bahwa masih ada ayah saya nih di rumah sebelum tidur. Jadi saat lampu sudah dimatikan, ini sudah jadi lampu tidur, anak-anak bisa melihat bahwa walaupun ayah mungkin dari pagi sampai malam nggak sama kita, tapi waktu mau tidur ayah itu masih ada buat kita. Itu sih yang sebenarnya paling kita inginkan, karena kita juga menyadari keterbatasan waktu kita sebagai ayah kan juga sebagai nafkah dan segala macam. Jadi sebenarnya untuk kerumitan tidak terlalu rumit, ini juga terbuat dari banyak kita tempel-tempel pakai lem tembak aja, aksesorisnya juga pita laut, tapi yang paling berkesan buat kita yaitu ini. Ini yang menurut kita harus banget kita sempatkan. Itu kenapa kita pakainya sebagai lampu tidur. Karena mungkin momen untuk sebelum tidur itu yang mungkin akan paling berkesan buat anak-anak kita nanti. Gitu. Itu aja sih, terima kasih para juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktunya. Saya pikir Bang Uto ini kan salah satu nilai plus yang paling utama itu kan historinya. Iya, storyline-nya. Ya, storyline-nya gitu. Jadi emang nanti bisa menampilkan kesan yang mendalam gitu ya Bang. Saya tanyakan ini Pak, mungkin pembuatannya itu yang seperti ini prosesnya seperti apa? Ini sih kita cuma pakai aksesoris, kemudian kita lem tembak, ini pakai lem tembak aja. Kemudian ini kan pakai aksesoris pasir seperti biasa sih Pak. Iya. Pasir akuarium. Jadi kalau buat seperti ini sticknya itu kan butuh berapa ya Pak? Sticknya kira-kira dua pak stick ya. Ini kan pembuatannya lumayan Pak, lumayan rumit juga ya. Ini berarti kalau untuk seperti ini keterlibatan anak-anaknya itu di bagian apa Pak ya? Sebenarnya kalau foto buat anak paling banyak ya, anak-anak itu paling suka mainan sama sticknya sebenarnya. Dari awal kita memang nggak akan semuanya bisa full sama anak-anak, kita arahkan lah dari penempelan stick ini, kita coba arahkan, kita yang ngelem apalagi. Ya mungkin memang agak ribet, cuman anak-anak pasti akan suka untuk in touch sama apa yang kita buat. Kemudian ya mungkin ini sih di pasir sih, karena kan itu lucu banget buat motorik halusnya mereka kan di pasir. Berarti kalau yang sore segala macam itu memang sudah. Iya. Izin Dewan Juri, kami dari kelas PGB 1 Gurita. Perkenalkan di sini sesuai kostum ya. Ada Bapak Rafa, ada Pak Rusdan, dan juga ada ayah dari Mbak Nei. Nah, izin memperkenalkan, jadi di era yang serba digital ini, Bapak kita memahami bahwa si kecil tidak lepas dari yang namanya gadget. Gadget sendiri memiliki dampak yang positif jika kita gunakan secara bijaksana. Tapi kita sadari bahwa memang kelalaian orang tua itu terkadang pada waktu pemberian gadgetnya.
sehingga terkadang secara tidak langsung berakibat pada kesehatan si kecil maupun kebiasaan si kecil. Nah, untuk itu kami berpikir bagaimana mengalihkan perhatian si kecil untuk tidak selalu fokus pada gadget. Untuk itu kami membuat sebuah edukasi, permainan edukasi yang sederhana yang kita beri nama kincir angka. Nah, di sini harapan kami Ananda bisa melakukan sensorik terhadap motorik, keterampilan motoriknya, dan juga ada beberapa manfaat. Ini secara sederhana bisa dimainkan Ananda kapanpun tanpa ada kendala, karena ini tidak memerlukan tambahan kelistrikan maupun apa, jadi sangat praktis. Tanpa Ananda sadari, itu cepat menangkap bahwa warna apa yang dilihat, kemudian angka berapa yang dilihat, yang tertera pada lubang yang ada di kincir angka ini. Secara sederhana nanti bahan-bahannya apa saja akan disampaikan oleh Ayah Nei, dan juga secara spesifik manfaatnya apa saja akan disampaikan oleh Ayah Rafa. Untuk itu bahan-bahannya dulu, monggo. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya itu mudah sekali kita dapatkan dimanapun. Ini Buang. Oh iya, nanti habis buang ya. Kardus bekas, tusuk sate, jemput botol, juga kayu sisa sebagai alas. Jangan digendong, kan nggak ada. Juga ada kertas glitter dan juga lem tembak, dan juga Jangan. dan juga stiker yang sudah kita cetak sebagai penanda grup kita. Untuk manfaatnya mungkin akan dijelaskan oleh Rafa. Terima kasih. Untuk manfaatnya di sini kincir angka untuk anak-anak sekelas PG, jadi kita sesuai berdasarkan pembahasan sesuai kebutuhan dari anak-anak ya. Jadi bisa melatih sensorik misalnya untuk memutar angkanya, dia juga bisa melatih fokusnya bisa fokus ini angkanya yang keluar angka berapa, terus bisa warnanya apa gitu. Jadi angka di sini kan bisa kita ditentukan lagi itu angka dan warna sesuai melatih keterampilan anak-anak sendiri. Terima kasih. Baik, ada yang perlu disampaikan lagi, Bapak? Sudah cukup. Monggo dipersilakan, Ibu Andrayana. Ya, baik, terima kasih. Ini dibuatnya bersama anak ya? Ada Bersama videonya anak. ya berarti ya? Ada. Oke, memang di sini dijelaskan itu hanya konsep angka dan warna. Mungkin disediakan lainnya? Tidak ada ya? Nah, cuma saran saja. Jadi ini sudah bagus sesuai dengan umur, anak-anaknya menggerakkan saja. Tetapi nanti bisa di selain angka dan warna, ini bisa ditempel lagi. Hanya stick bolak-balik itu ya, itu ada konsep angka, huruf, nah gitu. Gambar, mungkin mau temanya apa, jadi tinggal nempelnya saja. Nah, ini sudah bagus, hanya untuk kedepannya bisa ditambahkan lagi selain mengajarkan math kan gitu. Nanti juga art itu bisa gambar-gambar. Jadi tinggal tempel lepas, atau konsep huruf, karena di anak usia PG kan hanya hurufnya saja untuk pengenalan literasinya itu. Gitu ya Pak ya. Jadi coba anak-anak bisa prakteknya. Ayo ke depan yuk, ke depan. Ada depan. satu Pakai ya. ini. Yuk, ayo Kak, Rusdan. Ini aja, ini Nah, dibalik aja sini. biar anaknya Sini. Nah, Nah. coba diputar. Diputar. Bisa ya. Ayo Rusdan, putar. Putar. Nah, putar. Ya, angka berapa? Ejo ya, beda. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi itu saran saja. Di sini juga disiapkan beberapa yang bisa ditempel-tempel sesuai yang anak-anak inginkan. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok PGB 2 Kepiting. Saya ayah dari Azura, ini ayah dari Ananda Ferel. Di sini kami sebagai orang tua terkait dengan latar belakang pembuatan yaitu kotak pensil atau kotak untuk peralatan sekolah menulis dan belajar pada anak-anak. Itu yang mendasari kami terkait dengan pembuatan ini adalah
kegaduhan ibu-ibu di rumah, Pak. Jadi kalau misalkan ada anak-anak belajar menulis, menggambar dan lain-lain, itu pensil warna, penghapus, pengharis itu pasti berantakan semua ketika mereka setelah melakukan pembelajaran seperti itu. Oleh dasar itu kami orang tua dari Azura, dari Ferel, juga dari PG2 Kepiting memiliki konsep terkait dengan pembuatan kotak pensil untuk anak-anak kelas PG seperti itu. Karena terkait dengan pembuatan ini memang cukup sederhana sekali, tetapi yang saya rasa manfaatnya itu akan bisa digunakan sampai dia sekolah SD, SMP, SMA, bahkan ke kuliah seperti itu. Jadi nanti ketika mereka waktu kecil memberikan pengalaman, kenangan dan lain-lain, bahwa waktu kecil aku sama ayah ini membuat kotak pensil. Mungkin di sini yang kurang itu harusnya ditambahkan foto terkait dengan ayah dan anaknya seperti itu, sehingga ketika nanti dia sampai besar itu akan menimbulkan kenangan. Oh, ini aku bikin waktu sama ayah ketika waktu kecil, sampai besar pun itu mereka akan memorinya akan pasti teringat. Oh, seperti ini kenangan sama ayah saya ketika waktu PG untuk membuat kotak pensil yang mungkin akan bisa kita gunakan sampai kita ke jenjang kuliah seperti itu, Bapak. Jadi terkait dengan bahan-bahan dan lain-lain, memang di sini kita mengajarkan terkait dengan kesabaran kepada anak-anak kami, terkait dengan penataan, terkait dengan stick es krim ini satu persatu dia mengelem, menempelkan, itu mereka sangat suka sekali terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga terkait dengan penataan warna di sini, Pak. Penataan warna di sini memang kita kombinasikan secara urutan gitu. Jadi mereka tahu, Pak, ayo ini warna ungu, oh ini warna pink, ini hijau, ini orange, ini kuning. Jadi mereka akan teringat urutan-urutan terkait dengan warna dan itu warna apa seperti itu. Dan juga ada beberapa huruf di sini terkait dengan penempatan dan lain-lain seperti itu. Memang di sini kelihatannya itu sederhana, tetapi maknanya itu nanti akan dibawa sampai mereka besar seperti itu. Terkait dengan beberapa bahan sangat mudah sekali, yaitu terkait dengan desainer seperti itu, Bapak. Mohon izin. Jadi sini kami konsepnya itu akan dikenang sampai mereka lulus kuliah atau sampai besar seperti itu. Mohon izin, Bapak. Terima kasih. Baik, ada yang perlu disampaikan lagi, Bapak? Siap, sudah, Pak. Baik, kami persilakan kepada Ibu Yeti untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih, wah super sekali Mbak, luar biasa kreativitasnya. Cuman yang saya tanyakan di sini, Bapak kolaborasi dengan anak? Siap, pasti Ibu, iya. Untuk kolaborasinya seperti apa, Pak? Jadi mohon izin, Bu, kalau terkait dengan pemotongan, baik itu stick es krim, habis itu terkait dengan kardus, itu kan agak berbahaya juga karena memang pakai gunting. Jadi kita orang tua hanya menyuruh mereka untuk menempelkan beberapa stick es krim untuk di dasarnya ini. Terus nantinya mereka juga menempelkan terkait dengan stick es krim dan dilengkapi dengan beberapa pola warna ini, Bu. Seperti itu. Keren sekali. Jadi kolaborasinya terbentuk dari anak. Siap. Itu ya. Terkait bahan, Bapak. Bahan ini bahan bekas atau ber? Siap, izin Ibu. Jadi emang beberapa kita menggunakan bahan bekas. Yang pertama terkait dengan kardusnya ini, Bu, seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan botol plastiknya ini. Ini memang terus terang karena memang kesibukan kita sebagai ayah, orang tua dan lain-lain, akhirnya timbul ide seperti itu, Bu. Bahkan kotak-kotak ini itu kita nggak sengaja, oh di belakang mau dibuat apa ini ya, seperti itu. Akhirnya kita membuat seperti ini gitu. Luar biasa, itu asas bermanfaatnya banyak sekali. Siap. Ini adalah kotak atau tempat pensil ya, Pak ya? Iya, siap Ibu. Jadi nanti bisa berfungsi terkait dengan kotak pensil ataupun kotak makan yang besar. Maksudnya itu untuk menaruh terkait dengan sendok, garpu dan lain seperti itu. Ya tadi itu timbul karena memang kalau di rumah kan ibu-ibu kan ini anakmu ini gimana ini apa pensilnya apanya kayak gitu. Jadinya kami orang tua itu bisa memberikan solusi sebagai ayah kepada ibu-ibu seperti itu dengan adanya seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Asal jangan